1. Hubungan manusia dan teknologi. Manusia, kebudayaan, dan teknologi adalah tiga kesatuan menciptakan sebuah revolusi. Revolusi yang kita injak saat ini adalah revolusi 4.0, yaitu di mana kita banyak menggunakan teknologi dan informasi dalam melakukan segala pekerjaan. Dan juga revolusi industri saat ini adalah revolusi 4.0, di mana banyak menggunakan cyber physical system. Di masa depan nantinya akan dikenal sebagai revolusi 5.0, yaitu masyarakat super cerdas yang banyak menggunakan teknologi dan menggunakan internet. Dan juga di abad 21 ini kita perlu memperhatikan aspek kecakapan seperti aspek hidup dan pekerjaan, aspek belajar dan inovasi, serta aspek informasi, media, dan teknologi. Yang kedua adalah dampak positif dan negatif literasi digital. Dampak positifnya adalah seperti lebih hemat waktu belajar, mendapatkan informasi lebih banyak, berinovasi, dan lebih memudahkan dalam pekerjaan. Dampak positif ini membuat kita lebih melek teknologi, mampu mengolah data, kreatif dalam mengkomposisikan pesan, dan juga membuat kita lebih berpikir etis dan berefleksi. Dampak negatifnya adalah seperti ancaman seperti virus, kemudian ada pencurian data seperti pencurian kata sandi dan juga nomor kartu kredit, dan juga adanya manipulasi data. Di samping itu juga adanya dalam masalah sosial seperti membuat kita lebih antisosial, kecanduan dalam bermain game, masalah produktivitas suatu kerja, dan penghilang pekerjaan yang lama. Ketiga adalah Internet of Things. Internet of Things adalah kemampuan mentransfer data hanya menggunakan komputer dan internet tanpa adanya urusan campur tangan manusia. Tujuan IoT ini adalah untuk melakukan jaringan internet secara menerus tanpa ada hentinya. Ini bisa diterapkan pada transportasi, rumah sakit, pariwisata, dan lain-lain. Kelebihan IoT ini adalah bisa melakukan data trafficking, data lebih akurat, otomatis terjabar, lebih hemat biaya dan waktu. Kemudian ada Big Data, memiliki 5 aspek, yaitu aspek velocity kecepatan, aspek volume, aspek variety, kemudian ada aspek veracity yaitu data yang valid, dan juga ada data aspek value. Prinsip Big Data adalah tidak usah membuang data karena data tersebut bisa berguna di lain waktu. Pentingnya Big Data ini adalah lebih hemat biaya dan waktu, pengembangan produk dan penawaran produk, serta bisa melakukan pengambilan keputusan cerdas. Yang keempat adalah Artificial Intelligence. Itu adalah sebuah teknologi kecerdasan buatan yang diciptakan oleh manusia untuk memiliki pola pikir seperti manusia, bertindak seperti manusia, dan juga pola pikir secara rasional dan juga bertindak secara rasional. Dua bagian utama dalam AI ini adalah satu, basis pengetahuan. Itu yang berisikan data, teori, fakta, dan pengetahuan berhubungan satu sama lain. Dan juga ada motor interferensi, yaitu kemampuan untuk mengambil kesimpulan berdasarkan pengalaman. Penerapan dalam AI ini bisa diterapkan dalam pengobatan, jurnalis, augmented reality dalam perbaikan mobil, proses perekrutan karyawan, dan juga virtual assistant robot, yaitu untuk mengukur tingkat kepuasan suatu pelanggan. Yang kelima adalah e-commerce. E-commerce adalah kegiatan transaksi online lewat internet yang dilakukan baik individu maupun perusahaan. 8 fitur e-commerce ada ubiquity, global reach, universal standard, information richness, interaktif, information density, customization, dan social technology. 8 fitur ini yang membuat mereka bisa lebih unggul daripada pasar tradisional. Dan juga e-commerce ini memiliki berbagai tipe seperti tipe B2B, B2C, C2C, local commerce, mobile commerce, dan social commerce. Dan juga bisnis e-commerce ini bisa dilakukan lewat komunitas sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lainnya. Yang keenam adalah etika dalam dunia cyber. Kita perlu menerapkan etika dalam bermedsos secara cerdas dan kritis. Di dalam suatu medsos kita perlu memperhatikan sebuah paduan komunitas terhadap hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam medsos. Hal yang pantang dilakukan dalam dunia cyber seperti menciptakan konflik,
menjelekkan orang lain, menghina orang lain, curhat masalah pribadi, dan juga posting foto gila-gilaan. Itu bisa mengganggu orang lain. Dan juga kita tidak boleh mengganggu privasi orang lain. Kita harus menghargai privasi kita sendiri, berpikir kritis, dan juga hindari hoax, dan juga tidak boleh menyebar hoax. Dan kita hanya perlu memposting yang penting saja. Yang ketujuh adalah Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik. Itu diatur dalam KUHP, yang di dalamnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang UITE, dan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Asas dalam UU ITE-nya adalah asas kepastian hukum, asas manfaat, asas kehati-hatian, asas itikat baik, dan asas kebebasan memilih teknologi. Dan cakupan materi UU ITE ini adalah pengakuan informasi sebagai alat hukum yang sah, pengakuan tanda tangan elektronik, penyelenggaraan sertifikasi elektronik, penyelenggaraan sistem elektronik, nama domain, hak kekayaan intelektual dan perlindungan hak pribadi, serta perbuatan yang dilarang serta ketentuan pidananya.